Shalom, ini daging babi mau dimakan? Shalom, kembali bertemu dengan saya, Pendeta Joni Napitupulu. Ada pertanyaan yang masuk yang saya harus jawab, yaitu orang Kristen kok makan daging babi? Ya. Pertanyaan ini masuk kepada saya bukan saja dari kalangan orang Kristen sendiri, tapi juga dari saudara kita Muslim. Ya, kenapa sih orang Kristen makan babi? Bukankah di dalam Alkitab di situ dikatakan jangan dilarang memakan babi, haram bagimu? Sebenarnya bukan hanya babi ya, tetapi juga banyak hal yang lainnya, termasuk onta, ya, belut, ya, kemudian kelinci, ular dan sebagainya. Jadi bukan hanya babi kalau kita mau bicara tentang apa yang diharamkan oleh Alkitab. Nah, ketika orang Kristen makan babi sekarang ini, maka ada muncul pertanyaan dari kalangan saudara kita non-Kristen atau lebih banyak dari saudara kita Muslim. Orang Kristen tidak konsisten dong, karena dalam hukum perjanjian lama dikatakan jangan makan babi, tetapi kok orang Kristen sekarang membolehkan makan babi, ya. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya sudah banyak dijawab oleh hamba-hamba Tuhan, khusus di dalam channel YouTube mereka masing-masing, ya. Jadi ini pertanyaan yang sebenarnya jawabannya sudah berseliweran di channel YouTube, ya. Nah, tapi kali ini saya juga akan menjawab, ya. Nah, seolah-olah Kristen itu nggak konsisten karena dia dulu dilarang tidak boleh makan, tapi sekarang kok orang Kristen itu makan, ya. Sebenarnya orang Kristen itu konsisten. Kenapa konsisten? Karena ketika pada perjanjian lama tidak boleh dimakan, maka memang tidak seorang pun yang memakan. Apapun alasannya pada saat itu, babi tidak boleh dimakan. Bukan hanya babi, ya, sesuatu yang diharamkan tidak boleh dimakan. Apapun alasannya, entah karena itu obat, entah karena itu tersesat karena kelaparan, tidak boleh dimakan. Kalau kita bandingkan dengan apa yang di saudara kita Muslim, bahwa mereka mengharamkan babi, tetapi di sisi yang lain mereka membolehkan memakan babi dengan pengecualian. Pertama, jika memang kepepet, nggak ada lagi makanan, contoh mungkin dalam hutan atau terjadi kelaparan yang hanya ada makanannya babi, maka boleh makan babi. Kemudian obat, ya, karena kita bahwa di dalam obat sekarang ini di dalamnya ada unsur enzim daripada babi. Nah, maka ketika diperhadapkan kepada yang demikian, bagi Islam boleh makan babi. Nah, jadi sebenarnya ini yang tidak konsisten, gitu. Satu sisi mengatakan haram itu babi, tapi sisi yang lain ada pengecualian. Nah, di dalam kekristenan itu tidak ada pengecualian. Ketika diberlakukan hukum tidak boleh makan babi, tidak ada pengecualian. Anda mau lapar, Anda mau sakit, babi ya haram ya haram. Nah, tetapi sekarang hukum tentang haram dan halal mengenai babi, bukan hanya babi ya, tapi banyak hal termasuk onta, termasuk kelinci dan yang lain-lain, sekarang ini tidak lagi halal. Kenapa? Tidak lagi haram. Kenapa tidak haram? Yang pertama, karena di dalam kekristenan sekarang yang diberlakukan bukan lagi hukum Taurat, tetapi hukum kasih karunia, ya. Nah, dan prinsip kerajaan sorga itu sendiri pun bukan oleh karena soal dan makanan dan minuman. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, ya. Jadi sebenarnya sorga itu, kerajaan Allah itu tidak ada hubungannya soal makanan dan minuman, gitu.
Ya, jadi syukurlah kalau di dalam kekristenan itu ukuran kerajaan sorga itu nggak ditentukan oleh karena apa yang kau makan, apa yang kau minum. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata, dengarkan dan camkanlah, Matius 15 ayat 11 ya, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi makanan dan minuman pada dasarnya tidak menajiskan seseorang. Yang menajiskan seseorang itu apa yang keluar dari mulut. Apa yang keluar dari mulut? Yaitu perasaan kebencian, amarah. Ada orang yang beragama luar biasa, tetapi dia membenci orang lain, tetapi dia menghujat orang lain, tetapi dia menghinakan orang lain. Banyak hal ya, atau dia mengguncingkan orang lain, dia memfitnah orang lain, dia mencaci maki orang lain. Nah, itu yang keluar dari mulut, itu yang menajiskan. Yang menajiskan bukan apa, karena apa yang kita makan nanti dia akan keluar ke jamban, jadi pup, jadi BAB ya. Nah, jadi itu dasarnya. Kemudian secara fakta sains ya, fakta sains juga akhir-akhir ini semakin menunjukkan ya bahwa nanti saya akan tunjukkan beberapa video tentang banyak di dalam babi itu kandungan-kandungan yang sangat dibutuhkan oleh manusia khususnya untuk obat-obatan. Jadi ternyata apa yang Tuhan ciptakan itu semuanya baik. Pada dasarnya semuanya baik, kata Tuhan Yesus. Ketika semua diciptakan, Tuhan Allah berkata semuanya baik. Ya, nah terbukti sekarang di dalam kandungan babi itu banyak hal-hal yang berguna untuk kesehatan manusia. Ya, jadi obat-obatan sekarang banyak digunakan, yaitu enzim yang terdapat daripada babi. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi jawaban. Saya mencoba memberikan jawaban secara ringan, secara tidak begitu membuat kita terlalu berpikir. Nah, dibandingkan dengan kencing onta, kira-kira mana yang lebih logika? Babi yang daging itu logikanya haram, atau kencing onta yang haram? Kira-kira kan kita harus balance dong, ada perbandingannya juga. Ini khusus bagi saudara kita kaum muslim, kalau bertanya kok babi haram, maka kenapa kencing unta boleh? Seharusnya yang lebih logika kan, daging lebih boleh dimakan ketimbang kencing onta ini mengandung obat nitrogen, dan ini susu onta tanpa melalui proses sterilisasi. Saya akan minum, bismillah dicampur ya. Jadi campuran kencing dengan susu. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang mengharamkan seseorang. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita saksikan beberapa video berikut ini untuk sebagai membuat perbandingan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat. Seorang periset asal Belanda bernama Christine Mindresma menghabiskan 30 tahun waktunya untuk melakukan penelitian produk apa yang dihasilkan dari babi, dan hasilnya mencengangkan. 185 jenis produk yang dihasilkan dari babi, mulai dari tulang, rambut, kulit, daging, darah, dan organ tubuh lainnya, digunakan untuk berbagai.
Sejak Anda bangun tidur, Anda akan berhubungan dengan berbagai produk mengandung babi. Mulai dari lemak, tulang babi, digunakan untuk membuat sabun mandi, sampo, kondisioner, krim anti keriput, body lotion, pasta gigi, pelembut pakaian, dan deterjen bubuk, kolagen dari babi. Digunakan untuk menyembuhkan jerawat, serta dapat disuntikan untuk mengencangkan kulit muka. Di dalam dunia medis, heparin dibuat dari usus babi, digunakan untuk menghentikan pembentukan gumpalan darah. Insulin dibuat dari pankreas babi, karena babi memiliki struktur kimia yang paling serupa dengan manusia. Gelatin babi digunakan untuk membuat cangkang, kapsul, katup jantung implan untuk manusia, berasal dari katup jantung babi. Lapisan kantung kemih babi digunakan untuk regenerasi sel manusia. Protein dari rambut babi digunakan sebagai pelembut adonan roti. Berbagai low-fat produk juga mengandung babi, seperti low-fat buffer. Makanan lain yang mengandung gelatin dari babi adalah es krim, fruit juice, Yakult, cream cheese, whipped cream, permen kare, cheese cake, dan berbagai dessert seperti coklat, mouse, tiramisu, pudding. Saat ini gelatin sintetis sudah diproduksi. Untuk interior, babi digunakan untuk tekstur dan kilau cat. Amplas digunakan sebagai perekat tulang babi. Sementara itu, rambut babi digunakan untuk membuat kuas.